Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ella Imad Hidayah dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan membuat video tutorial membangun jaringan komputer sesuai dengan soal yang sudah tertera. Baik, di sini karena NIM saya adalah 0 sehingga dianggap 1, maka di lantai 1 terdapat 2 komputer dan di lantai 2 terdapat 3 komputer. Langsung masuk ke tugas pertama, membuat perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Di sini kita menggunakan bantuan kalkulator IP, menggunakan kelas C dengan subnet /28. Karena di sini kita menggunakan yang lantai 1 sehingga terdapat 2 komputer. Di sini sudah muncul untuk network address-nya, usable host range, dan broadcast. Jadi untuk usable host IP range-nya dari 2.1 sampai 2.14. Kemudian untuk yang di lantai 2, di sini menggunakan 3 komputer. Ini enggak sih? Misalkan jika saya submitting bentuk iso ke Di sini sudah muncul untuk lantai 2, usable host IP range-nya dari 3.1 sampai 3.14. Oke, mungkin lanjut untuk soal yang kedua, membuat topologi jaringan komputer yang ada buat di GNS tree-nya. Yang pertama, kita perlu membuka VirtualBox. Baik, di sini saya melakukan cloning untuk mikrotik lantai 1 dan lantai 2 dari mikrotik masternya. Kemudian kita tambahkan Lubuntu serta file ISO Lubuntu-nya untuk lantai 1 dan lantai 2. Kita atur untuk penyimpanannya sebesar 10 GB dan kita atur adaptor untuk mikrotik lantai 1 dan lantai 2 hanya NAT dan host only adapter. Nah, karena mikrotik yang di lantai 1 sudah berhasil di running, kita buka inbox master, kita hubungkan. Kemudian kita ganti dulu namanya. Di sini kita mengganti nama mikrotiknya menjadi mikrotik lantai 1 melalui file dan identity. Kemudian kita ganti untuk interface. Kemudian kita buka address-nya. Kita tunggu apakah dia sudah terdetek atau belum. Oke, karena masih belum ya. Jadi di sini detect internetnya kita ganti ke all semua. Nah, kemudian kita buka IP addresses-nya. Di sini sudah muncul keduanya, kemudian kita masuk ke IP DNS. Kita coba link ke google.com. Nanti di sini sudah mendapatkan replay. Kemudian kita masuk. Sebelumnya kita akan stop dulu, kita power off. Kemudian kita akan masuk ke GNS, kita akan membuat topologinya. Karena di GNS sendiri, untuk membuat topologi kita membutuhkan Lubuntu, sehingga kita akan melakukan instalasi untuk Lubuntu yang kedua. Oke, jadi kita akan fokuskan untuk yang di lantai pertama. Kita akan membuat file terlebih dahulu. Oke. Di sini sudah tersimpan. Kemudian kita akan masuk ke preference. Di sini kita akan memasukkan Lubuntu milik lantai 1. Nah, mikrotik lantai 1 dan Lubuntu yang ada di lantai 1. Nah, Lubuntu L1 ini.
Ubuntu lantai 1 dan mikrotik yang di lantai 1. Oke, untuk mikrotiknya kita menggunakan 4 adapter, dan untuk Ubuntunya sendiri kita hanya menggunakan 1 adapter. Kemudian kita akan merangkai topologinya. Jadi sebelumnya kita akan pastikan bahwa mikrotik lantai 1 dan Ubuntu di lantai 1 off or off. Kemudian kita akan start. Nah, di sini sudah berhasil dirunning semua untuk lantai 1. Kemudian kita akan masuk ke Winbox lagi. Baik, kita kemudian masuk ke interface-nya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke IP addresses-nya. Nah, di sini kan hanya muncul host only saja. Kita akan menambahkan dulu untuk interface LAN. Ini kita masukkan address yang ada di lantai 1. Komputer yang ada di lantai 1 karena hanya ada 2, maka kita akan masukkan 2/. Nah, di sini sudah tertambahkan LAN dan host only. Kita harus memastikan bahwa untuk ether internet harus masuk ke dalam address list ini. Nah, di sini sudah terbaca seluruhnya. Kemudian next kita akan masuk ke DHCP, ke firewall. Oke, di firewall ini kita masuk ke NAT, kita tambahkan SRC NAT, dan untuk port interface-nya ini internet. Action-nya pilih mask query, kemudian klik OK. Oke, kemudian kita akan menyeting untuk DHCP servernya melalui IP. Kemudian kita akan masuk ke GNS-nya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan ping ya. Tapi sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu dari link dan IP-nya. Kita klik show. Nah, di sini IP dan gateway-nya masih kosong. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan atau mendapatkan gateway dan IP-nya untuk PC1. Oke, jadi sebelumnya terdapat kesalahan. Tadinya kan untuk dari mikrotik lantai 1 dihubungkan ke switch ini kan menggunakan ether 3. Nah, di Winbox sendiri tadi terdapat kesalahan tertukar antara ether LAN dan ether yang tanpa ada keterangan. Di sini sudah saya tukar kembali. Kemudian kita lakukan untuk mendapatkan IP-nya. Kita ketikkan show dulu. Di sini kan IP-nya masih kosong. Nah, kemudian kita akan mencari dengan service. Ini sudah ditemukan untuk IP DHCP-nya sekian. Kemudian kita lakukan ping.com. Nah, di sini sudah mendapatkan replay. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk menentukan IP-nya. Di sini kita sudah melakukan ping dari antar PC. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke Ubuntu-nya. Kita masuk ke Advanced Network. Oke, di sini kita akan mengatur untuk IPv4. Kita atur ke automatic DHCP, kemudian kita save. Kemudian kita akan coba tes ke key terminalnya. Kita masuk ke preference. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP 2.12. Kemudian kita akan coba lakukan ping. Di sini kita sudah mendapatkan replay. Kemudian kita akan coba untuk ping ke google.com. Di sini juga sudah mendapatkan replay. Nah, untuk membuktikannya kita bisa coba untuk membuka internet di dalam Ubuntu.
kita akan coba search Google. Jadi di sini sudah terbukti bahwa mikrotik yang ada di lantai 1 sudah berjalan dengan baik. Oke, di sini kita tambahkan untuk hotspot setup, kita masukkan etherLAN, kemudian next. Di sini sudah berhasil. Kemudian untuk user profile-nya kita tambahkan dan kita batasi limitnya 1 Mbps. Untuk usernya kita tambahkan, passwordnya kita kasih nama, kemudian defaultnya nih user. Jika sudah, kita akan masuk ke Ubuntu-nya lagi. Nah, di sini kita sudah masuk dan kita bisa melihat untuk speed testnya. Baik, jadi di sini kita bisa melihatnya ya, bahwa untuk speed test sendiri tidak bisa melebihi dari 1 Mbps karena sudah ditentukan maksimumnya adalah 1. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan mikrotik di lantai 2. Setelah ditata, kemudian kita akan menghubungkan seluruh item dengan switch. Setelah di running, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan konsol untuk menentukan IP dan melakukan ping Google. Di sini kita melakukan tidak hanya pada satu PC, tetapi seluruh PC yang ada di lantai 2. Kemudian kita akan menyeting hotspot. Kita akan melakukan hotspot dan mencoba mengakses speed test yang ada di Lubuntu. Nah, langkah awalnya kita akan masuk ke hotspot setup dan mengatur DNS name-nya untuk kita login nanti. Kemudian kita akan memasukkan di user ini. Nah, untuk password dan profilnya ini di user 1. Jadi sebelum masuk ke sini, kita akan masuk ke user profile untuk menambahkan nama usernya, kemudian username, kemudian untuk limit 1 Mbps. Selanjutnya, setelah kita oke, kita masuk ke user dan masukkan nama password dan profilnya kita tujukan ke user 1. Kemudian kita akan coba akses seperti ini. Di sini sudah berhasil. Kita lakukan input untuk user dan password. Kita coba testing
untuk memasukkan IP-nya. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba speed test untuk make sure apakah limit yang sudah ditentukan melebihi limit atau tidak ketika dilakukan speed test. Di sini sudah terbukti bahwasanya tidak melebihi limit untuk speed test-nya. Untuk mengkonfigurasikan kedua mikrotik antar lantai, di sini kita akan menambahkan network untuk Ether. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk mikrotik lantai 1, yakni menambahkan Ether. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan mikrotik 2 dengan mikrotik lantai 1. Kemudian selanjutnya yakni ping antar mikrotik dan antar PC, antar lantai maksud saya. Jadi kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 dan PC-PC yang ada di lantai seberang. Jadi mohon maaf sebelumnya, tadi saya sudah melakukan ping mikrotik tetapi tidak ke-record, sehingga kita langsung saja masuk ke ping antar PC dan antar lantai. Baik, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.